Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada syarat maupun kriteria guru honorer mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sebesar 10 juta rupiah. Supaya tidak gagal paham, simak terus video berikut hingga tuntas. Tapi jangan lupa klik dulu ya tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com. jpnn.com, Garut. Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat mengusulkan 1.200 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK untuk perekrutan 2022. Dari jumlah itu, 900 diantaranya ialah untuk formasi guru PPPK, sisanya untuk kesehatan dan umum. Jadi Kabupaten Garut ya ini mengusulkan formasi PPPK, jumlah total adalah 1.200, tetapi mayoritas untuk guru 900 formasi, sisanya 300 ya untuk kesehatan dan umum. Kami telah menyediakan anggaran di tahun 2022 ini untuk 1.200 PPPK. Di antaranya adalah 900 guru, kata Bupati Garut Rudi Gunawan saat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 di lapangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Jumat 13 Mei. Menurut dia, pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya memberikan perhatian bagi pekerja di lingkungan pemerintah maupun guru yang sudah tidak bisa lagi mengikuti tes CPNS karena faktor usia. Untuk formasi CPNS ini kan syaratnya ya usia harus di bawah 35 tahun. Jadi di sini dikatakan bahwa Bupati Garut ya, Bapak Rudi Gunawan ini berupaya untuk memberikan perhatian ya bagi pekerja atau tenaga honorer di pemerintahannya untuk bisa mengikuti tes ASN ya melalui formasi PPPK. Pemerintah Kabupaten Garut akan mengupayakan mereka yang saat ini statusnya bukan PPPK agar menjadi PPPK dan tentunya harus mengikuti tahapan seleksi dan tes. Kami tahun ini akan melakukan langkah untuk bisa mengubah status dari non-PNS, non-PPPK menjadi PPPK. Nah ini ya, Bupati yang sangat perhatian sekali dengan tenaga honorernya tentunya di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut. Di sini berjanji ya akan mengubah status dari non-PNS maupun non-PPPK menjadi PPPK. Rudi menyampaikan pihaknya selama ini terus mengusulkan kuota sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah. Selanjutnya tahapan seleksi diserahkan ke pemerintah pusat. Dikatakan di sini ya tunggu saja prosedur yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi semuanya di tiap pemerintahan daerah di seluruh Indonesia saat ini sedang menunggu aturan regulasi selanjutnya ya tentang seleksi PPPK di tahun 2022. Di dalam judul di atas admin mengatakan bahwa ada syarat maupun kriteria tenaga honorer guru untuk mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Apa itu yang disebut dengan kriteria maupun syaratnya seperti apa?
Ini admin mengutip dari harian jpnn.com nih, dari Kabupaten Garut. Lebih lanjut, Rudi dalam kesempatan itu memberikan perhatian khusus kepada seluruh guru, termasuk guru yang selama 30 tahun mengabdi dengan upah yang masih jauh dari layak. Nah, di sini ada hubungannya dengan syarat yang akan menerima bantuan. Kita lanjutkan. Guru yang sudah mengabdi 30 tahun, kata dia, akan mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah dari program Rumah Tidak Layak Huni atau RUTILAHU sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini yang dimaksud dengan admin, syarat maupun kriteria guru honorer yang akan mendapatkan bantuan sebesar 10 juta. Ini kita bisa menarik kesimpulan, jadi syaratnya apa saja? Admin menyimpulkan syaratnya ada 3 ya. Kita lihat lagi di sini. Syarat yang pertama adalah guru yang mengabdi selama 30 tahun atau mungkin lebih ya. Jadi ini selama 30 tahun. Kalau 31 ya itu sudah termasuk ya. Tetapi kalau di bawah 30 tahun ya berarti belum termasuk. Di sini dikatakan syaratnya guru yang selama ini mengabdi 30 tahun. Kemudian syarat yang kedua, dengan upah yang masih jauh dari layak. Jadi selama mengabdi 30 tahun ini guru tersebut menerima upah yang tidak layak. Kalau guru mengabdi selama 30 tahun dengan upahnya misalkan 2 juta per bulan, nah ini kan sudah termasuk upah yang layak ya. Tetapi kebanyakan untuk tenaga honorer atau guru honorer di perdesaan ini ada yang gajinya per bulan 250-300 ribu rupiah. Jadi ini termasuk kategori ya gaji yang tidak layak atau tidak memenuhi untuk kecukupan keluarga. Untuk syarat yang ketiga tentunya adalah guru yang berada di wilayah binaan Kabupaten Garut. Karena ini adalah merupakan wewenang atau hak dari kepala daerah kabupaten kota masing-masing. Kalau Pak Rudi ini adalah bupati dari Garut, ya ini akan memberikan penghargaan kepada guru yang mengabdi selama 30 tahun dengan mendapatkan upah yang tidak layak, maka ini akan diberikan bantuan sebesar 10 juta. Bantuan 10 juta ini digunakan untuk rehabilitasi rumah dari program RUTILAHU atau Rumah Tidak Layak Huni. Nah, pasti timbul pertanyaan, apakah di kabupaten lain bisa? Bisa, tergantung kewenangan kepala daerah maupun wali kotanya. Ya di sini Pak Rudi dari Garut ini bisa memberikan penghargaan atau bantuan kepada guru ya yang sudah mengajar bekerja selama 30 tahun dengan upah tidak layak atau tidak memenuhi kebutuhan, maka diberikanlah bantuan sebesar 10 juta untuk rehabilitasi dari program Rumah Tidak Layak Huni atau RUTILAHU. Semoga tidak salah paham ya tentang 3 syarat mendapatkan bantuan 10 juta untuk guru honorer. Guru honorer di sini yang dimaksud admin adalah guru yang mengabdi di Kabupaten Garut. Terima kasih, semoga informasi ini memberikan kabar sejuk, kabar yang sangat menyenangkan khususnya guru honorer di Kabupaten Garut. Ya umumnya semoga guru-guru honorer di kabupaten lain pun ya, terkhusus kepada bupati maupun wali kotanya bisa memberikan penghargaan mungkin yang bisa lebih lagi sehingga honorer menjadi sejahtera. Admin doakan ya semoga sukses terus dan guru honorer menjadi ASN. Amin. Wassalam.